Kasus kekerasan terhadap anak kembali terjadi di salah satu tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Depok, Jawa Barat. Seorang balita berusia 1 tahun kulit tubuhnya melepuh karena disiram air panas oleh salah seorang pengasuh di daycare tersebut. Pelaku Septiani mengaku ia tega menganiaya korban karena kesal bocah yang diasuhnya itu terus-menerus menangis. Septiani baru bekerja selama 5 bulan sebagai pengasuh daycare. Usai kejadian, pelaku sempat menghubungi orang tua korban dan berpura-pura menanyakan perihal luka bakar di tubuh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi korban mengalami luka bakar di bagian bahu, telinga, dan punggung. Belakangan diketahui, daycare yang sudah berdiri selama 1 tahun tersebut ternyata tidak mengantongi izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Polisi pun langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindak daycare ilegal tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP dengan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi mengenai penganiayaan yang dilakukan pengasuh di daycare di Depok, Jawa Barat, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kombes Pol Arya Perdana, Kapolres Metro Depok. Selamat pagi Pak Kapolres, kondisinya memangnya daycare ini tidak berizin begitu sehingga juga tidak terdata. Mungkin dari para pengasuhnya itu seperti apa backgroundnya? Ya, karena informasi kita dapat seperti itu Pak. Iya. Ya, jadi berdasarkan penelusuran kami dari lapangan, daycare ini memang sudah mengajukan izin usaha, jadi sudah punya NIB, tetapi belum memiliki izin untuk mendirikan daycare. Nah, oleh karena itu, pengasuh-pengasuh yang di sana pun memang tidak tersertifikasi sebagai pengasuh anak. Artinya ada beberapa pengasuh termasuk pelaku ya, dia sebelumnya bekerja sebagai ART. Nah, setelah itu si pelaku ini dulu memang pernah bekerja di daycare yang cabang dari daycare yang ini. Nah, bekerja di daycare ini baru 5 bulan dan memang karena tidak mempunyai sertifikasi sehingga kondisi psikologis ketika menghadapi anak yang rewel begitu ya, sehingga emosi yang meluap dan melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak tersebut. Oke. Kalau kami boleh tahu mengenai mekanisme kerja di dalam daycare tersebut, Pak, ada berapa pengasuh sebenarnya yang ditugaskan pada saat kejadian itu? Apakah memang si pengasuh yang menjadi tersangka ini bekerja sendirian, saat itu mungkin kewalahan sehingga punya masalah psikologis dalam mengasuh anak-anak titipan di situ atau bagaimana, Pak? Ya, jadi daycare ini itu hanya dititipi 4 orang anak dengan pengasuh sebanyak 2 orang. Nah, pagi itu ketika kejadian sebenarnya anaknya ada 2 di sana, ya ada 2 anak yang dititipkan di sana dan kebetulan pengasuh yang menjadi pelaku ini adalah pengasuh yang menginap di daycare tersebut. Nah, kalau pengasuh yang satunya belum datang, jadi kondisinya ada 1 pengasuh dan 2 anak kecil yang dititipkan di sana. Ketika kejadian, si korban ini menangis karena dia BAB gitu ya, terus dibawa ke depan kamar mandi untuk dibersihkan. Namun pada saat dibersihkan disiram dengan air dingin, mungkin para anak kecil terus jadi menangis begitu ya, nangis terus menerus sehingga emosi si pelaku dan mengambil air panas dengan gayung lalu disiramkan ke anak kecil tersebut. Jadi kondisinya setiap harinya itu hanya 4 orang saja dan pengasuhnya ada 2. Cuma itu masalahnya karena memang pengasuhnya tidak punya keahlian, kompetensi untuk mengasuh anak. Iya, begini Pak Kapolres, ini kan naluri seorang wanita sih seharusnya kan kalau melihat anak balita begitu ya, penuh kasih sayang lah paling tidak. Nah, artinya dari pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka ini, terhadap pelaku, apa yang disampaikan selain dari katanya dia kesal dengan bayi ini menangis? Apa memang perilakunya ini selalu dengan penuh kekerasan atau seperti apa? Kalau dari penelusuran kami sebenarnya perilakunya biasa-biasa saja ya. Karena di beberapa kali kegiatan semenjak tersangka ini menjadi pengasuh di daycare,
itu tidak ada tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan anak kecil. Nah, baru kemarin gitu ya, kemarin itu yang pada saat kejadian tanggal 2 Desember, pelaku ini menyiramkan air panas ke tubuh korban. Gitu. Jadi kalau dilihat kesehariannya sebenarnya normal-normal saja, tidak ada gangguan salah psikisnya. Oke. Kabarnya pelaku ini sempat menutupi perbuatannya, berpura-pura tidak tahu begitu bahwa ada luka bakar yang terjadi pada si anak tersebut yang dititipi kepadanya. Ya, jadi ini tipologi si tersangka ya selalu ingin mencari pembenaran. Tetapi kejadiannya sebenarnya begini, pada saat kejadian pelaku ini kan menyiram air panas lalu menyiramkan lagi air dingin dengan maksud siapa tahu lukanya ini sembuh gitu ya. Nah itu didiamkan menangis terus sampai akhirnya datang pengasuh satunya. Nah, pengasuh satunya itu datang sekitar jam 7.30 dan melihat kondisi anak tersebut sudah melepuh begitu ya. Ditanyakan, ya nggak tahu kenapa, kayak gitu. Sehingga pengasuh yang satunya membawa ke rumah sakit si korban, lalu dilaporkan ke orang tuanya. Oke. Pada saat dibawa ke rumah sakit, kondisi korban seperti apa, Pak Kapolres? Ya, kondisi korban ya setelah disiram air panas ya, jadi ada melepuh di bagian telinga sebelah kiri, di pundak juga ya, di bagian leher gitu ya, itu ada semacam luka bakar ya, karena memang disiram dengan air yang cukup panas gitu ya, 2 kali dengan gayung. Itu kondisi korban juga menangis terus ya, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh pengasuh yang satunya. Oke. Untuk pasal yang disangkakan seperti apa, Pak? Jadi kita untuk pelaku ini kami mengenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Juga kita cover dengan KUHP pasal 351. Yang ancaman hukumannya juga maksimal 5 tahun. Baik. Kalau untuk daycare-nya sendiri, Pak Kapolres, karena mempekerjakan pengasuh yang tidak bersertifikasi? Termasuk tidak punya izin? Iya. Jadi daycare ini kan di Depok ini kan sudah ada kejadian sebelumnya ya. Jadi kita melakukan razia itu ke beberapa daycare bersama dengan pemerintah kota. Setiap tempat yang mengaku sebagai daycare yang tidak punya izin langsung disampaikan oleh Dinas Perizinan di Kota Depok untuk ditutup. Kadang-kadang mereka memang menjadikan satu, misalnya PAUD dengan daycare, itu nggak boleh itu. Karena izinnya sebenarnya masing-masing. Nah, untuk daycare yang ini kita tutup dengan polis lain karena memang masih dalam kondisi penyidikan begitu ya. Kita tidak ingin ada kejadian yang berulang, tidak ada barang bukti yang hilang gitu. Sedangkan Dinas Perizinan kemarin juga sudah datang ke sana dan menyatakan bahwa ini memang tidak ada izinnya, tidak pernah mengajukan izin. Sehingga nanti akan dilihat kembali pengajuan izin usahanya itu apakah akan dihentikan atau nanti dari Dinas Perizinan di Kota Depok. Baik, terima kasih Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana sudah memberikan kronologinya dan juga informasinya kepada kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak Kapolres.